dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Kompetensi pengawas madrasah tersebut nanti akan diimplementasikan dalam bentuk perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi serta pelaporan dari seluruh kegiatan pengawas madrasah. Kemudian bagaimana implementasi tersebut terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah, terkait dengan bidang tugasnya, dalam hal ini adalah terkait dengan kegiatan pemantauan, kemudian kegiatan pembinaan, kegiatan bimbingan dan pelatihan, dan juga kegiatan penilaian. Hadir di tengah-tengah kita adalah narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Widayanto MPD dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kita panggil beliau. Halo Pak Widayanto. Halo, Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita sampaikan sepenuhnya kepada beliau, akan kita sampaikan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Widayanto MPD, NIP 1965 1203 1992 03 1002, tempat tanggal lahir Malang 3 Desember 1965, pangkat dan golongan Widya Iswara Ahli Utama golongan 4E. Sungguh luar biasa. Mungkin kalau ada golongan 4F, mungkin beliau akan sampai ke 4F mungkin. Instansi Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Nomor telepon beliau 081 330 018 007. Kemudian pendidikan S1 di Yayan Sunan Ampel Malang, S2 Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, S3 Universitas Negeri Malang. Kemudian beliau juga aktif di short course di luar negeri, di Australia, di USA, di Singapura, di Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan banyak beliau melalang buana di bumi ini. Kemudian beliau juga termasuk ASN yang berprestasi. Ketika beliau menjadi guru, pernah menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat nasional. Kemudian beliau juga termasuk Widya Iswara berprestasi tingkat nasional. Banyak sekali ilmu yang perlu kita timba dari beliau. Maka mohon pada para peserta, sahabat-sahabat semua untuk menyimak seluruh materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dokter. Sepenuhnya Pak Dokter kami persilahkan. Untuk waktu kita adalah 90 menit. Nanti untuk paparan materi mungkin Pak Dokter bisa menyampaikan sekitar 1 jam. Kemudian yang 30 menit nanti akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Sepenuhnya kepada beliau kami aturkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Suyanto. Beliau dari Jawa Tengah, Sekretaris Pokjawas. Saya melihat tadi kurikulum beliau. Jadi sebelum beliau melihat saya kayaknya melihat beliau duluan. Oke. Maksud saya begini, jadi nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi semua, Pak Yanto, Pak Jurni, dan teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Limisli hada falyamalil amilun, sadaqallahul azim. Bapak Ibu panitia yang saya hormati dari GTK serta Bapak Ibu peserta, terutama Bapak Ibu pengurus Pokjawas pusat maupun provinsi serta daerah. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk belajar bersama. Jadi Bapak Ibu, kalau saya nanti disebut sebagai narasumber kayaknya
terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu ini orang yang hebat dan yang saya akan bicarakan ini adalah kompetensi Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti seandainya di tengah-tengah ada yang perlu kita diskusikan, sementara saya pengalamannya di lapangan lebih banyak teman-teman, maka itu saya minta ya Pak Suyanto membantu saya, Bu Ida Safaatur membantu saya, karena beliau-beliau itu kolega semua Pak. Biasanya Pak Zainuri, Bu Ida, terus ada lagi Pak Zurni, itu kalau kami membutuhkan pengalaman, maka beliau yang berbicara di depan para peserta diklat pengawas. Nah, oleh karena itu, kali ini saya dianggap diberi kesempatan untuk belajar bersama, begitu aja. Ibu Bapak yang saya hormati, saya buka pertemuan ini dengan ayat tadi, di mana menganjurkan kepada kita untuk selalu bersyukur, ya, bahwa di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu bersama. Mudah-mudahan silaturahim ini selalu kita jalin sehingga janji Allah untuk memperpanjang umur dan menambah rezeki pada kita semua bisa dilaksanakan. Terima kasih banyak. Selanjutnya ayat yang ketiga adalah limisli hada falyamalil amilun. Untuk hal-hal demikian ini adalah harus ada orang-orang yang berbuat. Nah, rupanya kita sedang diberi kesempatan untuk berbuat bersama demi kemajuan madrasah bersama, karena hal-hal demikian ini muncul, pertemuan lewat Zoom seperti ini juga ada hikmahnya, karena adanya COVID sehingga kita bisa bertemu semua, bahkan kali ini sampai seluruh Indonesia. Saya pernah bertemu dengan para pengawas seluruh Indonesia, tetapi itu hanya perwakilan ketika pelatihan dilaksanakan di Surabaya waktu itu ya. Ada teman-teman yang berasal dari Medan, dan saya kalau ada yang namanya lupa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk pertama langsung saja ketika kita mendengar kata evaluasi, itu kira-kira yang muncul di benak Bapak Ibu itu apa kira-kira? Nah, monggo salah satu dua orang mengangkat tangan, jangan berebut ya Bapak Ibu, jangan berebut. Karena pesertanya ini ada 225, kalau berebut semua saya nggak yakin nggak cukup. Monggo salah satu atau salah dua orang, supaya kita lebih interaktif ya Pak ya. Kalau nanti dari saya terus, saya jadinya narasumber ya. Tapi kali ini kita belajar bersama. Monggo, di antara Bapak Ibu salah satu aja, ketika mendengar kata evaluasi, itu yang timbul apa? Nah, ini rupanya ada Pak Muhammad Sabir yang sudah mengacungkan tangan duluan. Monggo Pak Sabir, silakan. Buka mic-nya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tes Pak Widianto, didengar suara kami Pak? Jelas. Baik, iya Pak. Baik. Menyambung dari tadi awal pembicaraan. Kami salah satu yang diajari Pak Widianto waktu di Swiss Blind Sidoarjo di depan kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Baik, ya terima kasih Pak Sabir. Jadi diingat kembali dengan Bapak pada teman-teman dari Jawa Timur yang waktu banyak. Baik, ketika mendengar evaluasi, berarti ada sesuatu yang kita mau lihat dari hasil apa yang telah kita lakukan, sehingga untuk melahirkan sebuah tolak ukur dari apa yang telah kita kerjakan, maka butuh evaluasi. Sekira itu kata singkat Pak Widianto yang bisa saya tangkap terkait dengan evaluasi. Dan saya tertarik dengan kuis kita. Saya masih ingat waktu itu kodenya masih saya simpan Pak. Pak Widianto, saya masih ingat, saya simpan kodenya di kita. Baik, terima kasih. Ya. Salam kenal kembali Pak Widianto. Terima kasih Pak Sabir ya. Terima kasih Pak Suyanto. Saya mohon maaf ya. Jadi untuk acara semacam ini nanti saya tidak bicara seperti tadi 1 jam, tapi perkenankan saya untuk interaktif. Nanti ketika tanya jawab ada waktunya tersendiri ya Pak ya. Monggo Pak Widianto. Mohon maaf Pak Suyanto. Oke. Terima kasih Pak Supir ya. Bapak sudah mengarah kepada ranah evaluasi, bahwa evaluasi itu adalah antara lain ada yang ya menyamakan dengan penilaian. Ya monggo, tapi nanti ada sedikit yang perlu kita luruskan. Terima kasih Pak Supir atas jawabannya. Yang penting ada program yang sudah dinilai. Sekarang saya beri kesempatan satu lagi ya. Nanti kalau banyak-banyak waktu saya habis. Pak Surasman, silakan Pak Surasman. Oke, ya saya dari Merati, pengawas madrasah MTSA.
Jadi kalau mendengar evaluasi itu Pak, kalau saya lebih cenderung kepada mengukur target dari proses yang sudah berjalan gitu Pak. Diulangi sekali lagi Pak. Jadi menurut saya kalau umpamanya mendengar evaluasi, biasanya itu lebih pada mengukur target dari kegiatan atau proses yang sudah berjalan gitu Pak. Baik, terima kasih. Dua aja ya. Nah, rupanya kalau tadi Pak Sabir itu menilai, kalau Pak Surasman mengukur. Nah, ada penilaian, ada pengukuran, ada evaluasi. Wes, supaya semua merasakan menjawab ya Bapak Ibu, supaya semua merasakan menjawab. Coba sekarang silakan dibuka linknya di chat ya. Nanti Bapak masukkan jawabannya di situ. Kira-kira kalau Bapak ketika mendengar kata evaluasi ya, apalagi evaluasi pendidikan, itu kira-kira menurut Bapak di benak Bapak, di benak Ibu, itu kira-kira apa yang muncul itu. Nah, maka di chat akan saya share sebuah link, Bapak tinggal klik linknya ya. Nah, link itu silahkan dijawab untuk ya sekitar 3 atau 4 kata begitu, 3 kata lah maksimal begitu. Monggo silakan, sudah saya linknya sudah saya berikan di chat. Bapak Ibu sudah bisa melihat. Silakan dijawab ya Bapak Ibu. Silakan dijawab. Saya akan share screen sebentar lagi. Oke, ketika Bapak Ibu sudah menjawab, saya akan share screen. Nah, saya akan share screen. Terima kasih oleh Pak Co-host, saya sudah dijadikan salah satu co-hostnya sehingga saya bisa share screen ya. Ya. Tampilan belum kelihatan Bapak Ibu, masih proses. Nah, sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melihat Bapak Ibu. Ya, akan saya presentasikan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat hasilnya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Oke, sudah Pak. Sudah. Ya. Sudah apa ini Anto? Sudah. Sudah Ya. Pak. Yang nampak di Bapak Ibu, apakah sudah merupakan jawaban Bapak Ibu sekalian? Iya, ada Pak. Iya, ada jawaban Ya. saya. Nah, Bapak Ibu, jawabannya macam-macam Bapak Ibu ya di situ. Ada yang suka menggunakan kata pengukuran suatu program. Ada yang mengatakan penilaian hasil kerja. Ada yang mengatakan penilaian pelaksanaan. Ada yang menggunakan kata evaluasi suatu program. Dan macam-macam. Jadi rupanya Bapak Ibu, di antara kita yang sebanyak ini, belum lagi yang di YouTube, seandainya diberi kesempatan untuk menuliskan semua, maka jawabannya selalu berkutat di 3 itu. Antara menilai, mengevaluasi, dan mengukur. Ya, Ibu Bapak. Nah, ini kalau saya biarkan, jawabannya semakin panjang, tapi sama begitu. Jadi mengukur, menilai, mengevaluasi. Ada satu yang bagus lagi, menaksirkan. Nah, jadi kata-kata penaksiran. Jadi 3 itu yang banyak. Nah, ada lagi proses penilaian program dan sebagainya. Nah, sudah. Sekarang coba saya keluar dari ini, keluar dari jawaban Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa membaca tadi sedikit. Karena sekali lagi, kalau ini saya berikan secara panjang, maka Bapak Ibu jawabnya 250 orang itu tadi, itu jawabnya di antara itu semua. Ya, kalau tidak, mohon maaf, penilaian, ya pengukuran. Kalau tidak pengukuran, ya, aduh ada yang tampil ya. Kalau tidak pengukuran, ya ada di evaluasi. Kalau tidak evaluasi, ya menilai. Nah, Bapak Ibu, memang banyak di istilahnya apa ya, interchange tempat itu. Ada interchange-nya. Nah, oleh karena itu, apakah itu salah? Nah, nanti dulu, salah dan benar itu nanti kita bicarakan sesudahnya ya, Bapak Ibu. Nah, tugas saya sekarang adalah untuk mengclear ya, bahwa akan saya share screen lagi ya, akan mengclearkan bentar, ada di sini. Nah, akan mengclearkan ya. Nah, sekarang ada evaluasi pendidikan yang menjadi tugas saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, maka perkenankan saya untuk memberikan hal ini ya. Saya lanjutkan, saya slide show-kan Bapak Ibu.
Nah, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah. Ya, Bapak. Ya, oke Bapak Ibu. Saya mulai dengan apersepsi dulu tentu Bapak Ibu. Jadi di dalam memberikan materi tentu tidak langsung pada pemateri. Saya Widayanto dari Balidiklat Surabaya. Jadi di antara peserta-peserta ini nanti akan kami mintai bantuan terutama kepada teman-teman yang sudah menjadi pengurus di Pok Jawas ya. Dalam berdiskusi nanti juga hadir di link ini, hadir di dalam Zoom ini teman saya yang paling dekat yang tiap hari berbagi pengalaman ya begitu. Beliau juga seorang pengawas Bapak Ibu ya. Beliau juga yang melahirkan anak-anak saya. Berarti beliau itu istri saya Bapak Ibu ya, istri saya yang melahirkan anak saya. Beliau juga pengawas. Makanya saya sangat erat berhubungan dengan pengawas karena istri saya sendiri pengawas. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak yang saya hormati, ketika kita bicara evaluasi pendidikan, nah sebentar, ini belum mau gerak Bapak Ibu. Nah, maka target kompetensi kita itu apa Bapak Ibu? Nah, ternyata ada beberapa target kompetensi yang mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini bisa kita kuasai bersama adalah yang pertama, menguasai materi evaluasi pendidikan sebagai upaya mencapai dimensi pengawas madrasah yang terdapat dalam Permendikmas nomor 12 tahun 2007 yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Suyanto. Yang kedua, melaksanakan penilaian kinerja guru, itu implementasinya. Melaksanakan penilaian kerja kepala sekolah, ya. Kinerja guru termasuk kinerja tendik yang lain. Waduh, berarti tugas Bapak Ibu itu betapa beratnya ya, Pak ya. Kalau seandainya diminta membandingkan, kayaknya tugas pengawas ini melebihi tugasnya malaikat, Bapak Ibu ya. Malaikat itu pencatat kebaikan ada sendiri, pencatat kejelekan ada sendiri. Lah nanti Bapak Ibu itu mengevaluasi ya, mulai dari kepala sekolah, tidak hanya kekurangannya yang dinilai, tapi kelebihannya. Kalau sudah begitu, Bapak Ibu malah meremedi atau memberi masukan-masukan bahkan membina. Ya sudahlah. Kelihatannya tugas pengawas ini berat Bapak Ibu, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah betul-betul berat ya Bapak Ibu ya, betul-betul berat. Tapi kan itu sudah menjadi jariah kita. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ringan nantinya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, saya membuat satu moto di situ tulisan. Nah, ada change, ada chance. Itu beda sedikit. Kalau change itu perubahan Bapak Ibu, kalau chance itu kesempatan. Berarti artinya, mari kita jadikan kesempatan ini untuk berubah. Atau kita balik, marilah kita berubah dengan adanya kesempatan ini. Kesempatan apa, Pak? Sekarang ini kita sedang hidup di tengah perubahan. Perubahan apa, Bapak Ibu? Coba panjenengan lihat. Ya, Bapak Ibu pernah melihat merek Kodak, Bapak Ibu? Ya, itu merek apa, Bapak Ibu Kodak itu? Merek kamera. Merek kamera, merek kamera. Bapak Ibu sekarang tutup Kodak itu. Saya tanya sekali lagi, yang menutup siapa Bapak Ibu? Pasar. Tidak ada yang nutup, tutup sendiri, tutup sendiri. Karena adanya perubahan, dia tidak mau berubah, tutup sendiri. Tidak ada yang beli. Ya, jadi semua pegawainya di PHK karena tidak laku jualannya. Yang kedua, Blockbuster itu nama penerbit Bapak Ibu. Jadi penerbit besar. Dulu kalau Bapak Ibu, saya termasuk, kalau sampai sempat memberi bukunya Blockbuster ini, dengan bangga saya tunjukkan ke teman-teman. Ini loh saya membeli buku bagus, buku dari Blockbuster. Sekarang tidak ada orang beli buku. Ya mohon maaf, banyak para pengawas tuh pinter-pinter tanpa membeli buku. Karena apa? Karena sering membuka internet. Di internet sudah banyak yang namanya informasi dan sebagainya. Maka Blockbuster tutup, Bapak Ibu, tutup. Selanjutnya yang sebelah kanan sendiri, Nokia. Merek apa, Bapak Ibu? HP. Merek HP. Bapak Ibu dulu Nokia bangga. Sekarang tidak punya Nokia untuk apa? Karena Nokia itu tidak mau kolaborasi, tidak mau kerjasama, akhirnya produknya ketinggalan zaman, tutup Bapak Ibu, tutup. Nah, saya khawatir Bapak Ibu ya, kalau kita itu tidak punya kesempatan untuk berubah, tidak mau berubah, nanti madrasah ini
tutup gara-gara kita ini. Tidak ada yang mau sekolah di madrasah. Yang tanggung jawab nomor 1 siapa? Pak Pengawas ini jadinya. Pak Pengawas itu kan untuk suksesnya madrasah beliau yang pertama kali ditanya itu nanti ya. Nah, kenapa kok bisa sampai tidak berhasil? Masa pengawasnya, mohon maaf Pak, saya tidak pernah mengunjungi sekolah itulah ya, setengah mati kalau begitu Bapak Ibu ya. Dan saya tahu persis memang pengawas Kemenak itu tugasnya banyak ya, tidak hanya 10 madrasah, ada yang sampai 38, ada yang lebih dari itu. Nah, padahal tugas kita itu membina sekian orang, ada sudah targetnya itu. Tapi ya karena kekurangan orang ya kita terima saja. Akhirnya dalam 1 tahun itu tidak sempat semua kita kunjungi. Kita kunjungi separuh itu loh sudah alhamdulillah. Ya, nah itu yang terjadi di daerah Jawa, terutama Jawa Timur ya. Saya dari Malang, Bapak Ibu, di Malang rata-rata begitu. Nggak tahu kalau di tempat yang lain. Saya kira nggak jauh beda lah, nggak jauh beda. Oleh karena itu dari pengalaman ini Bapak Ibu, monggo kita saling berkolaborasi, kita belajar bersama di sini ya. Oke, terima kasih banyak ini untuk motivasi kita. Nah, ini yang akan terjadi nanti Bapak Ibu. Bahwa kalau sudah mobil listrik itu muncul, apa yang terjadi? Nah, mobil yang pakai bensin sudah tidak ada. Orang jual pom bensin, minyak tidak berlaku. Dan seterusnya. Mobil tanpa supir, tidak pernah bertabrakan. Nah, bagaimana yang namanya produksi untuk asuransi? Tidak laku. Ya, tidak laku. Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, terus yang namanya asuransi, bangkrut dengan besar-besaran. Ini semua akan terjadi Bapak. Ini bukan ramalan, ini sudah kenyataan ya, sudah kenyataan. Dan Indonesia sangat mungkin menjadi negara besar karena kita ini adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Ya, sangat mungkin. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, inilah Pak, ada perubahan itu ada yang lunak, ada yang keras. Bapak Ibu suka yang mana? Perubahan yang lunak apa yang keras? Tergantung mau bisa semua nggak boleh suka tidak suka ya. Jadi ada memang perubahan itu yang lunak. Apa itu? Yakni perubahan sebagai dampak ditemukannya inovasi baru. Seumpama begini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya alat instrumen untuk masuk mengawasi proses pembelajaran seumpama. Jadi instrumen praktek pembelajaran guru seumpama. Itu antara kurikulum yang lalu dengan kurikulum yang baru tentu beda Bapak Ibu ya. Antara RPP yang lalu dengan RPP sekarang mungkin yang diamati beda. Tidak menitik beratkan pada RPP tapi menitikkan berat pada proses dan sebagainya. Tapi inti-intinya masih ada. Itu adalah perubahan lunak. Yang lama tidak berlaku maka berlaku yang baru karena ada inovasi baru. Nah, bagaimana kalau perubahan keras? Perubahan keras yakni perubahan yang karena tatanan lama sudah tidak memadai Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Dalam pembentukan pengawas yang memakai paradigma sekarang, itu sangat jarang sekali kalau ada seorang pengawas itu merasa terpaksa. Kalau dulu terpaksa, saya dipengawaskan Pak, begitu jawabannya ke saya. Loh, lah kok dipengawaskan? Apa rupanya pengawas itu jabatan buangan? Saya bilang itu. Enggak Pak, saya masih suka jadi kepala kok tahu-tahu dijadikan pengawas. Padahal paradigma sekarang kalau dijadikan pengawas itu karena dirasa Bapak Ibu punya kelebihan sehingga maka ilmunya itu akan lebih bermanfaat pakai ain. Bermanfaat kalau Bapak Ibu akan menjadi pengawas. Maka mohon disyukuri Bapak Ibu pengawas itu adalah jabatan tertinggi dari jabatan fungsional guru. Ya, guru naik kepala jadi pengawas. Maka sekali lagi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita bersyukur dengan kerja sebaik-baiknya Bapak Ibu. Oke? Itu perubahan keras, perubahan keras. Contoh yang lain banyak Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan lagi. Maka saya menggunakan kata di dalam bahasa Inggris ini Bapak Ibu, ya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, perubahan itu terjadi sangat cepat. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menginjakkan kaki di sungai, itu sebetulnya airnya bukan air yang diinjak Bapak Ibu karena sudah mengalir. Di bawahnya pasir itu juga sudah mengalir. Maka everything changes but change itself. Everything flows and nothing remains the same. You cannot step twice in the same river for other waters and yet other go flowing ever on. Ya, mohon maaf saya menggunakan bahasa Arab ya, Bapak Ibu, saya sedikit ada kemampuan berbahasa Inggris. Oke, terima kasih. Ini sebagai semangat kita ya, sebagai semangat kita. Nah, oleh karena itu nanti kalau di dalam belajar ya, Bapak Ibu, nanti kalau saya teriakkan pengawas madrasah begitu ya,
Maka Bapak Ibu mohon jawabannya, tangannya dikepalkan ke depan begini. Wah, saya nggak kelihatan ya. Tangannya di depan kali ke depan begini sambil bilang yes, begitu ya Pak ya. Oke, saya ulangi. Kalau saya bilang pengawas madrasah, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Yes. Oke, tangannya ke depan sambil mengatakan yes, begitu ya. Oke, sama-sama. Ayo saya ulangi lagi dengan keras. Pengawas madrasah. Yes. Terima kasih ya. Semangat kita bersama-sama. Semangat. Pengawas madrasah. Yes. Wah, saking semangatnya ini ya. Luar biasa. Oh, Masya Allah. Ada use English. Isn't that interesting? Biasa di luar. Jadi untuk kita membantu menginvestigasi, maka silahkan membantu diri kita sendiri secara personal. Membantu dalam hal apa? Mari kita berubah pada diri sendiri. Baik dalam pekerjaan maupun dalam kesungguhan di dalam mengawasi teman-teman madrasah. Maka sekali-sekali mari kita mengaca di depan kaca, Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang kita lakukan itu sudah sungguh-sungguh. Kalau belum, ayo kita sungguh-sungguh. Ya, apakah yang sudah kita lakukan itu sudah banyak bermanfaat bagi madrasah? Kalau belum, ayo kita bermanfaat. Nah, sekali-sekali Bapak Ibu perlu tertawa di depan kaca. Ya, jadi ini bisa mengubah, kita akan menuju lebih baik. Sedikit lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, rupanya untuk berubah itu tidak banyak dibutuhkan teknis, tapi yang banyak dibutuhkan adalah mindset. Asal kita mau mindsetnya berubah, insya Allah kita mau berubah, ya Bapak Ibu. Tapi kalau banyak belajar, tapi kalau mindsetnya tidak mau, ya sudah. Aduh Pak, untuk apa jadi pengawas sungguh-sungguh? Ya lebih baik seperti ini aja. Yang penting sehat walafiat. Nah kalau sudah pengawas semua begitu, ingat tadi itu Kodak, ingat tadi itu Blockbuster, ingat tadi itu Nokia, itu insya Allah nanti jadi kurang bermanfaat ya Bapak Ibu. Oke baik. Nah sekarang sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Saya tidak ingin mengadu kekuatan Bapak Ibu, tapi nanti kita luruskan. Sebetulnya yang maksudnya evaluasi tadi itu apa? Nah, Bapak Ibu, tolong sekali lagi, saya tidak bermaksud mengetes Bapak Ibu, tapi ini adalah bagaimana supaya kita bisa clear yang namanya penilaian atau evaluasi pendidikan tadi itu ya, penilaian atau evaluasi pendidikan. Baik, silakan Bapak Ibu klik di link berikut nih, silakan klik berikut. Nah, saya buka Kahoot-nya. Bapak Ibu akan saya share ya, akan saya sharekan. Saya sharekan. Nah, saya memanfaatkan pengetahuan saya di bidang IT ya Bapak Ibu, karena kalau ini bisa kita gunakan, rupanya sangat membantu. Begitu. Di mana Pak yang di-share lah ini? Ini saya share. Ya, ditunggu dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Nah, kalau di atas itu ada tulisan www.kahoot.it. Silakan Bapak Ibu buka. Mau di HP, mau di komputer, monggo. Bapak Ibu masuk ke Google atau Google Chrome, monggo. Mau pakai yang lain silakan. Diklik ditulis www huruf kecil semua .kahoot.it. Kelihatan yang di atas itu Bapak Ibu. Ya, www.kahoot.it. Setelah itu di enter, nanti kalau sudah diminta game kodenya 7650921. Terus selanjutnya nanti Bapak Ibu diminta nama, maka tolong nama dan asal Bapak Ibu tugas ya. Seumpama ada nama Pak Ali M. Nah, itu cuma namanya saja. Ditambahi Pak, ditambahi tempat tugasnya di mana begitu ya. Oke, kalau sudah diminta nama. Ada Pak Muhammad Mupandal, Mikdad, seumpama dari mana begitu. Ada Pak Dedi Junaidi dari Majalengka. Loh ini Bu Yusmin belum ada tempatnya. Ya sudah, karena sudah kadung masuk ya enggak apa-apa. Tapi yang belum masuk diberi nama ya. Nah ini Bukasana Sorong sudah bagus. Pak Suretman Meran ya. Nggih. Pak Wahyo Ciamis. Yes, bagus begitu. Ayo. Sudah masuk 4 orang. Saya tunggu yang 200 ya. Pak Samsudin Rosi. Waduh, ada yang belum tempatnya. Mestinya Bapak Ibu menunjukkan tempatnya ya nanti supaya ada kebanggaan begitu ya Bapak Ibu. Nama dan tempat panjenengan mestinya. Ya, yang belum terlanjur tolong nama dan tempat tugas ya. Nama dan tempat tugas. Oke, sudah ada.
Bu Risma Tanbu ya, dan sebagainya. Baru masuk 13, Bapak Ibu. Yo, masuk 14. Saya tunggulah kira-kira di atas 50 ya, kira-kira di atas 50 begitu. Nanti akan Bu Aunilah Jatim ya. Sudah ada Pak Fuad Jombang. Oh Pak Fuad, subhanallah Pak Fuad itu teman saya ya. Ya, selamat siang, selamat siang. Habis ini selamat sore Pak Fuad. Saya biasanya panggil Mas Fuad itu ya. Ya, ada Bu Endang dari DKI, ada Pak Wahid ya. Ada dari Lampung ya. Oke. Sip, sudah 20, sudah 30 Bapak Ibu, lanjut, masih saya tunggu. Ada Bu Hilda dari Sumeneb ya. Ada Pak Lukmanul Hakim. Diulangi caranya Pak. Banyak, ada yang dari Blitar ya, ada yang dari Babel. Waduh, berarti seluruh Indonesia ini Bapak Ibu ya, seluruh Indonesia. Oke. Ada Bu Surya, ada Pak Faruk Probolinggo, ada Pak Abdul Hamid ya, ada Bu Laila dari Batu ya. Oh ya, oke. Yuk, sudah masuk, sudah 50. Ya, waduh, ini rasanya kalau enggak ikut semua, sayang Pak Wid ya, sudah. Saya tunggu sampai penuh ya, mudah-mudahan jam 11 nanti bisa masuk semua. Nah, terus saya kapan memberi materi kalau sampai jam 11 ya? Oke, ayo, sudah 51. Dikit lagi. Main-main aja, Pak. Saya sabar dulu, ya nanti temannya protes ke saya. Begini, nanti teman-teman yang nggak sempat masuk, teman-teman memperhatikan saja ya, Bapak Ibu memperhatikan di layar, kira-kira jawabannya apa. Karena keterangannya sambil saya jelaskan pakai kuis ini, begitu loh maksud saya ya. Oke. Jadi saya sudah punya kuncinya Bapak Ibu, jangan khawatir. Kuncinya sudah saya ambil dari beberapa referensi ya, antara lain dari LP2KS itu ya, antara lain dari beberapa buku yang sudah saya baca. Mudah-mudahan kalau nanti kita tidak sependapat tidak apa-apa ya, tidak sependapat tidak apa-apa. Ini dari perspektif saya gitu aja ya, dari perspektif saya. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan memakai pendapat saya ini, silakan dipakai sebagai role model. Ya, tapi intinya bukan yang paling benar, bukan yang paling benar ya, bukan yang paling benar. Oke, sudah 76, 77. Kayaknya ini sudah bisa saya mainkan Bapak Ibu ya, sudah saya bisa mainkan. Nah, waduh, terakhir masuknya tambah banyak Bapak Ibu ya. Lah ini ada Pak Endin dari Bogor ya. Waduh, berarti Bapak Ibu ini untuk semangatnya mengerjakan kuis ini sangat tinggi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semua dapat 100. Nanti kalau nilainya yang terbagus akan diusulkan dapat laptop ya Pak ya. Oke. Diusulkan loh Pak, jangan laptopnya yang digarisbawahi, diusulkannya itu, diusulkan dapat laptop ya. Nggak tahu nanti diusulkan kemana. Ya. Oke, sudah. Sudah ya. Subhanallah ada sampai 92. Saya khawatir semua ikutin nanti malah nggak cukup ini ya. Oke, ya sudah. Saya mulai ya. Nanti aja Pak. Halo Bapak Ibu. Siap, semangat. Ya, Bapak Ibu begini ya, kalau saya bilang halo nanti jawabannya hai begitu loh ya. Oke. Ayo dicoba kalau begitu. Halo. Hai. Hai. Halo. Kalau saya hai jawabannya halo ya. Hai. Hai. Ya. Halo. Halo, hai. Oh, bingung kalian ya sudah. Halo. Bapak Ibu, rupanya sudah 100 Bapak Ibu. Sekali lagi, ini kalau saya biarkan terus naik ya. Sudah, silakan sekarang Bapak Ibu ditutup semua speakernya. Silakan dikerjakan. Akan segera saya mulai. Ya, akan segera saya mulai. Baik, ya. Banyak sekali ya. Nah, nanti kalau pesertanya kebanyakan jangan-jangan nggak mau dimulai ini ya Pak ya. Ini banyak sekali nih. Ya sudah. Nanti aja Pak mulainya. Akan saya start. Silakan. Bapak Ibu, nanti di laptop Bapak Ibu jawabannya hanya berupa tanda atau warna Bapak Ibu ya. Soalnya tolong diperhatikan di sini, di layar yang sudah saya share screen ini. Soalnya ada di situ, jawabannya hanya berupa, sekali lagi, tanda atau gambar ya. Apa tanda segitiga atau tanda segi empat begitu. Atau warna merah putih. Sudah siap ya? Halo Bapak Ibu siap ya? Ya, baik silakan membaca Bismillah semua 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Ayo, waktunya tidak banyak, cuma 30 detik. Belum dijawab. Waktunya tidak banyak, Bapak Ibu. Ulang, Pak. Bentar. Pertanyaannya. Ya, sabar dulu, Bapak Ibu ya. Saya share lagi. Ya, ternyata waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa jawab karena waktunya sudah habis, ya. Nah, ini jawabannya adalah, Bapak Ibu, ternyata jawabannya adalah pengukuran. Jadi kegiatan untuk mendapat informasi secara kuantitatif itu disebut pengukuran, Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya measurement. Maka dari sebanyak yang menjawab 33 tambah 14 tambah 14 yang benar 14 orang. Ya. Jadi ketika guru itu memberi informasi nilai, oh ini dapat 4, oh ini dapat 5. Itu sebetulnya belum menilai, tetapi mendapatkan informasi secara kuantitatif. Bapak Ibu juga sama. Ketika Bapak Ibu masuk ke kelas mengamati guru mengajar, terus Bapak Ibu beri angka, oh ini ternyata 2. Oh, membuka pembelajaran dapat 1. Oh, menggunakan media pembelajaran dapat 4. Itu namanya pengukuran, ya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut measurement. Sekarang saya mau tahu siapa yang jawabnya paling benar dan paling cepat, akan tampak 5 besar di situ, Bapak Ibu ya. Nah, coba saya lihat kira-kira siapa ini orangnya. Nah, ternyata yang dapat skor paling tinggi ya Bapak Ibu. Skor paling tinggi siapa beliau? Nah, Pak Abdus Samad. Ya, dapat nilai 895. Dapat Yang laptop, kedua, Pak. Pak Didik dari Probolinggo. Ya, Pak Rudi dari Cimahi, Pak Panca Hadi dari Jombang, dan Pak Surasman Meran. Nggak tahu Meran itu apa terusannya ya. Bapak Ibu, ini penilaian terbuka, maka kita berikan aplaus dulu kepada Pak Samad ya, silakan ya. Oke. Nah, yang lain Pak, loh, nama Bapak ada, cuman tidak tampak di layar ya, mungkin masih di bawah meja. Mudah-mudahan segera naik ya Bapak Ibu ya. Segera naik. Oke, baik kita lanjutkan begitu. Sudah siap pertanyaan nomor 2? Sudah siap ya? Ayo pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 2. Ya. Nah, ditunggu dulu. Nah, ayo silakan dilihat itu. Adalah himpunan pertanyaan yang Ayo cepat Bapak Ibu jawabnya cepat ya, jawabnya cepat. Kurang 20 detik, Ayo yang agak cepat. Kurang 20 detik, kurang 10 detik Bapak Ibu. Ayo, baru 51 jawaban yang masuk ya. Ayo, kurang 50 detik. Ayo. Kurang 5 detik ya. Ayo, kurang 1 detik. Yang jawab ada sekitar 70 orang. Nah, ternyata jawabannya Bapak Ibu, adalah himpunan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta tes. Itu adalah apa jawabannya ternyata Bapak Ibu? Ternyata jawabannya adalah tes Bapak Ibu. Kok ujian? Waduh, salah saya kuncinya ini Bapak Ibu. Waduh, salah kunci nih. Ini mestinya himpunan pernyataan yang harus dijawab ini adalah tes mestinya. Waduh, inilah saya berarti salah memberi kunci Bapak Ibu. Yang tes Pak, yang tes siapa aja yang tes? Jawab tes, nilainya benar sudah itu, nilainya benar ya. Tapi ini rankingnya jadi salah jadinya ya. Ya sudahlah kita syukuri begitu saja, kita syukuri ya. Karena salah kunci. Tapi nomor 2 itu tidak boleh, gratis tidak boleh ya. Ya sudah dianggap temannya yang menjawab salah ini sudah karena sudah takdir gitu aja ya. Bonus. Oke. Mesti nanti yang jawab ini ujian mesti dapat nilai bagus Pak karena jawab benar, tapi yang jawab yang sebetulnya kuncinya adalah yang tes ya. Ayo coba 3 nama itu siapa saja? Loh, yang jawab salah malah naik Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa yang sabar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, next. Nah, pertanyaan nomor 3. berikut adalah kegiatan untuk memperoleh informasi atas ayo, wes, silakan.
Aduh, sinyalnya. Hasil USG ini dijaluk. Sinyal. Ayo Bapak Ibu, ada mana jawabannya? Kurang 10 detik, agak cepat Bapak Ibu, baru sekitar 60 jawaban yang masuk. Ayo. Nah. Sinyal. Alhamdulillah. Kalau ini kuncinya betul Bapak Ibu. Ini kuncinya betul. Berikut adalah untuk memperoleh informasi atas keberhasilan suatu program. Nah, Bapak Ibu, inilah arti evaluasi. Ketika Bapak Ibu mengevaluasi, berarti Bapak Ibu ingin tahu apakah program ini berhasil atau tidak berhasil. Maka, kalau ini sudah betul ini, siapa kuncinya yang betul ya? Siapa yang jadi juara Bapak Ibu? Nah, ternyata sekarang yang naik ke atas adalah masih tetap Pak Abdus Somad ini Bapak Ibu. Ya, loh Pak Abdus Somad ya. Pak Rudi alhamdulillah dia urutan 2, Bu Dede ya, Pak Narjus, Pak Asen Bone. Lah ada lagi, Pak nama saya kok nggak kelihatan? Ada di bawah insya Allah ya, ada di bawah ya, di bawah. Insya Allah naik lagi ya. Gara-gara salah kunci tadi itu apa Pak? Ya sudah. Ayo lanjut lagi. Pertanyaan terakhir. Ya, ayo silakan. Pertanyaan terakhir. Prosedur untuk motivasi. Prestasi atau kinerja seorang adalah cara. Ya. Ya. Ya, ujian ya. Mengetahui. Ujian. Agak cepat Bapak Ibu, sudah ada sekitar 60 jawaban, masih kurang sekitar 30 jawaban, waktunya padahal kurang 3 detik. Ayo silakan. Ya. Habis Bapak Ibu waktunya. Nah, kalau ini baru namanya penilaian Bapak Ibu. Prosedur untuk mengetahui prestasi atau kinerja seseorang. Bapak Ibu kan menilai kinerja membaca puisi, menilai kinerja guru, menilai kinerja kepala sekolah. Makanya diadakan PPKM itu. Itu sebetulnya adalah Bapak Ibu sedang melakukan penilaian ya. Penilaian. Jadi Bapak Ibu sudah mulai membandingkan. Guru ini lebih baik daripada guru ini. Guru itu lebih baik dari kepala sekolah ini. Itu namanya Bapak Ibu sedang mengadakan penilaian. Ya, baik. Itu tadi pertanyaan yang terakhir. Siapa juaranya? Nah, apakah tetap Pak Abdus Somad? Rupanya Pak Abdus Somad terlempar dari peredaran ya Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa. Jangan kecewa Pak Abdus Somad. Siapa tahu setelah ini Bapak enggak naik lagi. Enggak apa-apa ya. Yang penting sudah ini. Oke, Pak Asen Bone selamat ya, selamat. Bu Septi dari Kansel, Bu Firma Lulu, Bu Jayati Bandar, Pak Burawiana dari Ponorogo. Selamat 5 orang besar ini. Yang lain masih di bawah. Saya ulangi kalau begitu tadi Bapak Ibu. Ya, kalau penilaian dengan pengukuran apa bedanya? Mengukur banyaknya ya. Loh, tadi gimana lah kok lupa? Mengukur itu memberikan membandingkan tadi. Ya, kalau nilai itu sudah kinerja atau prestasi seseorang. Nah, wis. Sekarang yang amat sangat terakhir sekali. Tadi kan sudah terakhir. Sekarang yang amat sangat terakhir sekali. Tanya nomor 5 ya. Tanya nomor 5. Oke, silakan ditindaklanjuti. Yo, ini kegiatan peserta pada suatu ujian. Ujian nih. Ayo silakan jawab. Kegiatan untuk mendapat. Jangan dijawab pakai mulut, pakai diklik. Ya, terbatas. Ayo. Evaluasi. Ujian ya. Ada ujian. Oke, ayo, awas, waktunya kurang sedikit, ya. Nah, waktunya kurang sedikit. Ternyata Bapak Ibu jawabannya adalah ujian. Jadi yang namanya ujian itu mesti ada batas minimum atau passing grade itu Bapak Ibu, ada passing grade. Nah, maka setiap ada ujian ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Oke, sekarang kita lihat di podium siapa pemenangnya ya. Ya, saya bukan berarti yang lain tidak pintar, tidak begitu loh Bu. Ini hanya semacam cerdas cermat. Siapa pemenangnya ya Bapak Ibu? Ya, coba naik podium ya. Oke, naik podium. Juara 1, juara 3, Bu Firma Lulu, selamat ya. Juara 2, Bu Jayati ya.
Juara 3. Ternyata Bu Septi dari Kalsel. Tepuk tangan untuk para juara. Tepuk tangan untuk para juara, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang penting bukan juaranya ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sudah mendapat sedikit gambaran ya Bapak Ibu, sudah mendapat sedikit gambaran bahwa Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang mana yang penilaian, yang mana pengukuran ya. Ini kok yang tampil Pak Ali, apakah Pak Ali share screen ini? Loh, sekarang ganti lagi ya. Oke. Saya padahal sudah stop share screen. Oke. Mohon dibantu Bapak Ibu host ya. Oke. Saya sudah stop share screen kok yang tampak itu ya. Oh, itu sekarang ganti lagi. Di mute. Untuk speakernya di mute. Kalau Sandi tidak mengganggu. Ya sudah, saya tampakkan begini ya. Oke, baik Ibu Bapak yang saya hormati. Bapak Ibu sudah sedikit tahu perbedaan antara penilaian. Nah, tugas Bapak Ibu itu berarti yang paling berat Bapak Ibu ya. Evaluasi pendidikan. Ini bukan evaluasi untuk guru-guru itu mungkin masalah yang bagi Bapak Ibu sudah biasa dilaksanakan.